Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Jun ID, kode sahamnya AMRT, nama perusahaannya yaitu PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya AMRT. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT AMRT atau Sumber Alparia Trijaya Tbk ini Alfamart ya. Kalau kita perhatikan, harga saham tertingginya di harga Rp1.550 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp740 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum ya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya AMRT, kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 8. Dari tanggal 10 ya. 10 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Sumber Alparia Trijaya Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama beberapa minggu terakhir ini ya, investor besarnya melakukan aksi masif akumulasi. Jadi dari tanggal 10 Maret itu, ketika awal kenaikan itu, investor besarnya terus akumulasi sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Seperti itu. Jadi intinya investor besarnya akumulasi atau melakukan pembelian dalam jumlah besar. Karena di sini kesimpulannya masif. Seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan seputar perusahaan-perusahaannya, apakah sedang diakumulasi atau didistribusi, dan perusahaan yang Anda pegang atau yang Anda awasi itu telah di-request sebelumnya oleh investor lain, atau datanya telah saya publikasi, maka silahkan masuk atau bergabung di channel Telegram kami, bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti di perdagangan selanjutnya, ketika Anda ingin mengetahui apakah investor besarnya distribusi atau akumulasi ketika terjadinya penurunan harga atau penaikan harga, maka Anda bisa bertanya di grup tersebut seperti itu. Nanti saya akan jawab ketika waktu luang saya cukup besar seperti itu. Nanti saya upayakan untuk selalu menjawab seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Sumber Alparia Trijaya atau biasa kita kenal dengan Alfamart ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sudah berkurang sangat signifikan, sampai setengah ya, yaitu sebesar 52,7%. Nah, ini artinya kepentingan investor besarnya sudah sangat berkurang banyak seperti itu. Artinya mereka sudah melihat potensi yang agak sulit
untuk perusahaan ini berkembang dalam jangka panjang, sehingga mereka mengurangi porsi kepemilikan mereka sekitar setengahnya atau 50% lebih, seperti itu. Atau sekitar 49%, 48% ya, kalau dikurangi seperti itu. Oke. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 6,5%. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil ya, sehingga wajar harga sahamnya mudah naik. Tapi di sini yang memiliki sisanya siapa? Yang memiliki sisanya itu adalah investor institusi maupun lokal individual yang kepemilikannya di bawah 5% dan di atas 2%. Itu yang dikategorikan investor semi retail, seperti itu. Tentu di sini investor besarnya ya tentunya berkomunikasi dengan para semi retail yang memegang di bawah 5%. Misalkan 4,5, 4,8 seperti itu. Supaya ketika investor besarnya markup seperti ini, mereka tidak diguyur oleh semi retail seperti itu. Jadi win-win solution lah, ada solusi di mana mereka bisa mendapatkan sama-sama untung seperti itu. Nah, kita sebagai investor retail, pengikut dari investor besar dan maupun investor semi retail, ya wajib bagi kita untuk bersabar ya, mengikuti aksi mereka. Ketika mereka profit taking, kita juga ikut profit taking, seperti itu. Intinya kita cuan bareng mereka dengan aksi mereka, karena retail itu setelah beli berdoa, seperti itu. Itu hal yang mutlak bagi seorang investor retail, seperti itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk June ID. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang telah di-request oleh investor lain sebelumnya, yang datanya saya sudah publikasi, di-skip dulu, bisa ditanyakan di channel Telegram saja. Silakan bergabung di channel Telegram ya. Nah, baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.